Oke, selamat pagi anak bapak semuanya. Ya, anak bapak semuanya selamat pagi. Oke, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, jadi kalian sudah kelas 9, nak. Nah, jangan lagi bermalas-malasan ya. Kalian tidak seperti kelas 7 maupun kelas 8 kemarin. Yang artinya porsi waktu bermain kalian jauh lebih besar daripada porsi belajarnya. Jangan seperti itu lagi ya. Apalagi kelas 9 ini kalian hanya belajarnya di semester ganjil. Semester genapnya itu banyak dihabiskan dengan ujian-ujian. Nggak terasa ya. Sebentar lagi kita akan memasuki akhir dari semester ganjil. Nah, kalau kamu masih bermalas-malasan, kamu pasti akan terkendala dalam hal ujian nanti. Oleh karena itu, saran Bapak jangan sampai terulang kembali. Ya, jangan sampai bermalas-malasan. Jangan malas itu yang menyebabkan kamu gagal ke depannya. Jangan. Jika bukan kamu yang melawan rasa malasmu, siapa lagi, nak? Ya, jadi saran Bapak itu tetap semangat untuk belajar daring. Nggak akan lama kok waktunya. Sekarang aja udah September loh. Bentar lagi Oktober, November, Desember. Gitu. Setelah itu kita akan disibukkan dengan ujian-ujian. Jangan, jangan ya. 3 bulan lagi kalian belajar. Jangan sampai kalian sia-siakan 3 bulan belajarnya itu. Kenapa? Karena bahan ujian itu paling banyak di kelas 9 ini. Oke? Nah, kita akan sambung pembelajaran kita mengenai internet. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan internet. Ya, yang disebut dengan nama aplikasi layanan internet. Apa itu aplikasi layanan internet? Aplikasi layanan internet adalah aplikasi atau program yang dipergunakan untuk mempermudah kinerja manusia dan menggunakan media jaringan internet untuk dapat terhubung dengan aplikasi tersebut. Apa saja aplikasi jaringan internet? Aplikasi jaringan internet itu dapat berupa email, electronic mail, e-commerce, electronic commerce, e-banking, electronic banking, e-learning, electronic learning, e-government, electronic government, mailing list, IRC, internet relay chat, VoIP, voice over internet protocol, GoPer, dan chatting. Kita akan bahas satu persatu dari itu. Kita akan mulai dari email. Email adalah salah satu aplikasi layanan internet yang memungkinkan pengguna atau user untuk saling mengirimkan surat atau pesan tertulis. Email memiliki kepanjangan dari electronic mail dan merupakan perkembangan dari surat menyurat yang dilakukan secara manual. Email yang paling populer sekarang yaitu Yahoo Mail dan Gmail. Email pada saat ini selain hanya berkomunikasi dengan tertulis, juga memungkinkan pengguna untuk mengirimkan foto, audio, suara, dan video. Itulah email. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce merupakan aplikasi layanan internet yang memungkinkan pengguna atau user untuk dapat melakukan transaksi jual beli di dunia maya. Nah, e-commerce yang paling terkenal di Indonesia itu contohnya blibli.com, Tokopedia, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. E-commerce merupakan wujud perkembangan dari jual beli yang dilakukan secara tatap muka. Kemudian e-banking. E-banking atau electronic banking merupakan salah satu aplikasi layanan internet yang dipergunakan untuk mengakses layanan perbankan dengan menggunakan media internet. Salah satu contoh dari e-banking adalah mobile banking. Mobile banking mama papa juga tahu. Ya, jadi e-banking memungkinkan transaksi di bank tidak harus berada di bank. Nasabah cukup berada di rumah saja dan sudah dapat melakukan berbagai transaksi di bank. Itulah kegunaan dari e-banking. Berikutnya, e-learning. E-learning adalah salah satu aplikasi layanan internet yang memungkinkan pengguna atau user dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya e-learning, maka siapapun yang dapat belajar dengan bermodalkan internet tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu. Contoh e-learning yang paling banyak dipergunakan pada saat ini adalah Google Classroom. Nah, anak-anak bapak pasti udah tahu semua Google Classroom kan? Itulah mengenai e-learning. Berikutnya, e-government. E-government merupakan salah satu aplikasi layanan internet yang memungkinkan untuk pengguna atau user dapat menggunakan jasa layanan dari pemerintah. Layanan dari pemerintah itu dapat berupa layanan kesehatan BPJS, layanan keamanan dan ketertiban, layanan kependudukan, layanan untuk pengelolaan SIM, STNK. Itulah
contoh dari e-government. Jadi dengan kita buka situs e-government saja, dengan kita buka situs BPJS saja, dengan kita buka situs Satlantas saja, kita sudah bisa mengurus dokumen-dokumen kita semuanya. Oke, itu menggunakan media internet. Ya, tanpa internet nggak bisa terhubung dengan itu semua. Berikutnya adalah milis atau mail list. Milis atau lebih dikenal dengan nama mailing list, yaitu suatu aplikasi layanan internet yang memungkinkan pengguna atau user dapat mengirimkan beberapa pesan ke sesama grup. Layanan ini layaknya sebuah forum untuk mendiskusikan tentang suatu hal. Nah, contoh layanan milis itu adalah Yahoo Group, dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah, jadi kalau milis ini itu adalah sebuah layar, ya, di layar komputer kita itu atau di layar HP kita situ ada berita yang sedang didiskusikan, sedang panas-panasnya lah didiskusikan. Jadi di bawahnya itu ada forum. Nah, forumnya itu bisa dikatakan adalah jenisnya seperti milis. Jadi kita bisa berdiskusikan mengenai berita yang disajikan. Itulah mengenai milis. Berikutnya adalah IRC atau Internet Relay Chat. IRC atau kepanjangan dari Internet Relay Chat adalah suatu aplikasi layanan internet yang memungkinkan sesama pengguna untuk saling berkomunikasi dengan chatting. Komunikasi yang dilakukan dapat berupa pesan tertulis, pengiriman audio, foto, bahkan memungkinkan untuk video. Contoh IRC yang paling banyak digunakan itu adalah Chat, Yahoo Chat, Google Talk, AIM, dan masih banyak lagi yang lain. Oke. Berikutnya mengenai VoIP, Voice over Internet Protocol. VoIP merupakan akronim dari Voice over Internet Protocol. Disebut juga dengan IP teleponi, Internet teleponi, atau mungkin juga disebut dengan digital phone. Merupakan teknologi yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan percakapan suara jarak jauh. Melalui media internet, data suara tersebut dikonversikan menjadi kode digital, kemudian diteruskan sebagai paket-paket data di dalam suatu jaringan. Tidak melalui sirkuit analog telepon seperti pada biasanya. Contoh VoIP adalah MGCP atau kepanjangannya adalah Media Gateway Control Protocol. Mungkin contoh yang lain adalah RTP, Real Time Transfer Protocol. Contoh lain adalah SDP, Session Decryption Protocol. Itu adalah contoh dari VoIP. Nah, berikutnya kita akan masuk ke Gopher. Gopher adalah aplikasi perangkat lunak yang mana tersusun dari menu-menu sistem pencarian informasi. Situs yang menggunakan layanan atau protokol Gopher sebenarnya berupa menu yang mewakili informasi dan data yang ada. Jadi Gopher itu menggunakan FTP, File Transfer Protocol, sebagai cara untuk penukaran file serta Telnet, Telecommunication Network, pada server tertentu. Nah, kalau Gopher ini kita sering mengkaitkannya dengan Google. Jadi Google itu kan berisi aplikasi yang berisikan banyak-banyak sekali data atau informasi yang kita butuhkan. Bapak yakin anak-anak semua pasti paham mengenai Google. Kemudian berikutnya ada chatting. Chatting adalah suatu aplikasi layanan internet yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi dengan teks tertulis, mengirimkan audio, video, maupun foto. Namun, chatting itu lebih banyak menggunakan media gadget contoh HP. Ya, dengan chatting, contoh aplikasi chatting udah tahu lah ya, WhatsApp, Line, Instagram, masih banyak lagi itulah contoh chatting. Kita bisa chatting di sana. Oke, Nak. Itu dulu pembelajaran kita hari ini yang berhubungan dengan aplikasi layanan internet. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tanyakan di forum komentar. Sekian dulu dari Bapak. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Nah,